Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fauzia dari kelas AK22E. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint yang berisi tentang materi laporan laba rugi komprehensif dan juga laporan perubahan ekuitas. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah suatu laporan yang mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan suatu perusahaan selama periode tertentu. Ada juga fungsi dari laporan laba rugi komprehensif itu sendiri, yaitu membantu melakukan prediksi di masa depan terkait profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan, dan juga kekayaan dari kredit. Serta fungsi lainnya yaitu sebagai investasi, pinjaman modal atau kreditor, dan terakhir yaitu untuk manajemen perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif ini memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu 1. Penghasilan yang dilaporkan turut terpengaruh dengan metode yang akan digunakan. Yang kedua, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi lainnya. Yang ketiga, hasil dari penghasilan dan beban harus melibatkan pertimbangan atau judgement dari segala pihak manajemen. Elemen laporan laba rugi komprehensif ini terdiri dari penghasilan, beban, komponen pendapatan komprehensif lainnya, serta yang berasal dari berbagai pos pendapatan berbeban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Terus, informasi apa saja sih yang disajikan dalam bagian laporan laba rugi ini? Informasi yang disajikannya yaitu pendapatan atau revenue. Yang kedua ada biaya keuangan. Yang ketiga bagian laba rugi yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Yang keempat beban pajak. Dan yang terakhir jumlah tunggal untuk operasi yang diberhentikan. Selanjutnya yaitu tentang jenis laporan laba rugi. Jenis laporan laba rugi ini ada dua, yaitu laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step, yaitu menyediakan suatu laporan keuangan hanya dalam satu laporan saja. Yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step, yaitu laporan ini menyediakan dua laporan terpisah. Yang satu laporan membahas tentang laporan laba rugi yang saat itu sedang berjalan, sedangkan laporan lainnya yaitu laporan laba rugi berdasarkan pendapatan yang sifatnya komprehensif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Pengertian dari laporan perubahan ekuitas itu merupakan suatu laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh setiap perusahaan. Perubahan ekuitas itu terjadi karena adanya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kenaikan sektor modal. Yang kedua, adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap. Yang ketiga, ada penambahan hutang pada jangka panjang. Yang keempat, perusahaan menderita kerugian. Terus adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar. Lalu adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang terakhir yaitu pengembalian atau barang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itunya tujuan laporan perubahan ekuitas. Jadi tujuan laporan perubahan ekuitas ini yaitu bertujuan untuk memberikan suatu informasi terbaru mengenai perubahan modal yang ada di dalam setiap perusahaan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila presentasinya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.